Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Bu Mamlu Aturrahma, juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat Bu Mamlu Aturrahma yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang akan membahas substansi genus, spesies, diferensia, proprium, dan aksiden. Yang pertama, genus atau bisa disebut juga dengan jenis. Genus adalah himpunan golongan yang menunjukkan hakikat benda, bentuk, tetapi terpadu oleh persamaan sifat. Dengan kata lain, genus adalah term yang menyatakan hakikat suatu barang tetapi sebagian saja, belum melukiskan hakikatnya yang sempurna. Misalnya manusia, kerbau, dan kera, genusnya adalah hewan. Macam-macam genus ada 3. Yang pertama, genus jauh, yaitu genus yang tidak ada genus lain di atasnya dan memuat genus-genus di bawahnya. Contohnya, genus yang mencakup makhluk hidup, makhluk halus, dan makhluk legenda. Yang kedua, genus tengah, yaitu genus yang di atasnya ada genus yang lebih umum dan di bawahnya ada genus yang lebih khusus. Contohnya, genus makhluk hidup yang di atasnya ada genus makhluk hidup dan di bawahnya mencakup binatang dan hewan. Yang ketiga, genus dekat, yaitu genus yang langsung berada di atas golongan. Misalnya, kambing, gajah, kerbau, genusnya adalah binatang. Pembahasan yang kedua yaitu spesies, atau juga disebut kelas. Spesies adalah himpunan sesuatu yang menunjukkan hakikat bersamaan bentuk maupun sifatnya, sehingga dapat memisahkan dari golongan lain. Contohnya, manusia merupakan spesies dari genus hewan. Artinya, manusia menjadi spesies atau kelas, dan hewan menjadi genus atau jenisnya. Macam-macam spesies ada 3. Yang pertama, spesies jauh, yaitu term universal yang menghimpun golongan-golongan yang dapat berlaku sebagai genus. Misalnya, organisme. Yang kedua, spesies tengah, yaitu term universal yang langsung menghimpun golongan-golongan yang tidak dapat berlaku sebagai genus. Misalnya hewan. Yang ketiga, spesies dekat, yaitu term universal yang di bawahnya hanya ada satuan khusus saja yang sangat sempit denotasinya. Misalnya, manusia di bawahnya terdapat Umar, Ali, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu diferensia atau sifat pembeda. Diferensia adalah term yang membedakan satu hakikat dengan hakikat lain yang sama-sama terkait dalam satu jenis. Misalnya, berakal adalah sifat pembeda manusia, panas sifat pembeda api, H2O sifat pembeda air. Diferensia biasanya bertujuan untuk menentukan batas sebuah konsep. Diferensia dibagi menjadi 2. Yang pertama, diferensia generik, yaitu ciri pembeda yang membuat gen lebih tinggi menjadi lebih rendah. Misalnya substansi material, badan berjiwa, organisme berperasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, diferensia spesifik, yaitu ciri pembeda yang membuat genus terdekat menjadi spesies. Misalnya, hewan berakal budi, hewan menyalak, dan lain sebagainya. Pembahasan yang keempat, yaitu proprium, atau disebut juga dengan sifat khusus. Proprium adalah term yang menyatakan sifat hakikat dari suatu spesies sebagai akibat dari sifat pembeda yang dimilikinya. Sifat pembeda yang dimiliki manusia adalah berpikir. Dari sifat berpikir inilah timbul sifat-sifat khusus seperti membentuk pemerintahan, membuat lembaga, berpakaian, dan mengembangkan budaya. Macam-macam proprium ada 2. Yang pertama, proprium generik, yaitu sifat khusus yang berakar dalam jenis sesuatu. Misalnya, sifat dapat mati yang dihubungkan dengan manusia, yaitu benda hidup atau organisme.
Dengan demikian, seseorang dapat mati bukan karena dia berakal budi, bukan karena dia berindra, melainkan karena ia merupakan suatu organisme yang hidup. Yang kedua, proprium spesifik, yaitu sifat khusus yang berakar dalam hakikat yang utuh dari sesuatu. Misalnya, sifat berpolitik yang dihubungkan dengan manusia, karena secara langsung timbul dari spesies manusia, yaitu manusia itu sendiri sebagai spesies. Dengan demikian, seseorang berpolitik jika tidak berakal budi dan yang berakal budi adalah manusia. Pembahasan yang kelima, aksiden atau juga disebut sifat umum. Aksiden adalah term yang menunjukkan sifat yang tidak harus dimiliki oleh suatu spesies, seperti gemuk, kurus, pandai, dan ceroboh. Aksiden dibagi menjadi dua. Yang pertama, aksiden predikamental, yaitu sifat kebetulan yang menyertai cara beradanya sesuatu dan melekat pada predikamen substansi tersebut. Misalnya, sifat terpelajar, pendidik, panas, dan dingin untuk udara. Yang kedua, aksiden predikabel, yaitu sifat kebetulan yang menyertai cara menyatakan sesuatu yang tidak mutlak. Sifat ini berlawanan dengan sifat khusus. Misalnya, berambut pirang untuk manusia, persegi untuk badan benda. Contoh dari genus, spesies, diferensia, proprium, dan aksiden. Yang pertama, jika manusia sebagai spesiesnya, genusnya adalah makhluk, diferensianya berakal, propriumnya bisa belajar, logika, dan aksidennya di IAIN Kudus. Dengan demikian, proposisinya manusia adalah makhluk hidup yang berakal dan bisa belajar logika di IAIN Kudus. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.